Hi students, in this nice occasion, we would like to discuss about phone handling. Hai anak-anak, hari ini Miss akan membahas tentang penanganan telepon. Apa yang mesti kita perhatikan dalam penanganan sebuah telepon? Jadi pada chapter ini, we would like to discuss about telephoning, making an appointment, and making a reservation. Ya, jadi pada diskusi ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara bertelepon, bagaimana cara kita membuat perjanjian atau appointment, dan yang terakhir tadi bagaimana kita melakukan sebuah pemesanan atau making reservation. Oke, yang pertama, now the first one we would like to discuss about the definition of handling telephone. Okay, telephone handling is the handling of communication carried out by telephone by every employee or employee, especially those working as secretaries. Jadi, pengertian dari penanganan telepon itu sendiri adalah komunikasi yang digunakan dengan telepon, ya, menggunakan telepon dilakukan oleh seseorang, para pekerja, dan biasanya ini dilakukan pekerjaan penanganan telepon ini dikerjakan oleh seorang sekretaris. Nah, yang pertama mari kita perhatikan dulu apa yang mesti kita lakukan sebelum kita melakukan teleponing, ya. Things that are done at the time of calling. The first one is prepare a telephone number and the problems to be discussed. The second one is prepare yourself and see the situation and condition. And then the last one is prepare a good work. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan anak-anak dalam preparation atau persiapan kita melakukan telepon, ya. Jadi siapkan nomor dan apa tujuan kita melakukan teleponing, kemudian siapkan diri dan lihat situasi di jam-jam berapa kita harus melakukan teleponing, jadi tidak pada jam-jam istirahat ataupun di jam-jam yang terlalu sibuk. Kemudian juga gunakan, persiapkan kata-kata yang baik, sopan, ya, sebelum kita melakukan teleponing, ya. Okay, next, things you have to do if you are on the telephone, ya. First one is speak politely. Second one is spell something if needed. And the last one is speak clearly, ya. Jadi 3 hal penting ini yang mesti kalian lakukan dalam menggunakan telepon, yaitu pertama adalah speak politely, berbicaralah dengan sopan, spell something if needed, ya, eja apabila diinginkan, ya, misalnya telepon number atau hal-hal yang tidak jelas bisa kalian spell atau kalian eja, kalian ulangi. Dan yang terakhir adalah speak clearly, berbicaralah yang jelas, ya. Oke, next. Ini adalah contoh dari percakapan dalam telepon, ya. Okay, I would like to read it as an example for you. Good morning, this is Melanie. May I help you? Good morning, I'd like to make an appointment with this personal manager. Hold on a moment, please. I will check his diary. Is 11 tomorrow? Okay, perfect. Thank you. With pleasure. Ya, this is the example of handling telepon. Ya, jadi ini adalah contoh percakapan tentang penanganan telepon, di mana ada seseorang yang menelpon, menanyakan atau memastikan appointment atau janji terhadap personal manajernya, ya. Kemudian sang sekretaris menanggapi dengan oke, dicek dulu di diarinya. Oh ya, ada di jam 11, ya. Kemudian yang penelpon mengatakan perfect, thank you. Ya, so then the secretary said with pleasure, right? Oke, kita lanjutkan dulu dengan making an appointment, ya, membuat perjanjian, ya. So, making appointment is a formal arrangement to meet or visit someone at particular time and place. Okay, and then this is the example of making an appointment. I'd like to make an appointment with Dr. Evans, please. Ya, ini contohnya, ya. Jadi appointment itu adalah perjanjian ataupun janji formal, ya,
yang akan dilakukan untuk mengunjungi seseorang. Misalnya kita pergi ke dokter ya. Jadi sebelum kita pergi ke dokter, kita membuat perjanjian dulu ya dengan menelpon, kemudian mengatakan I'd like to make an appointment with Dr. Ipan please. Jadi saya akan membuat pertemuan atau perjanjian ketemu begitu ya dengan Dr. Ipan ya. Tapi dilakukan juga dengan sopan ya. Oke, once again, jadi sekali lagi, what should we say to make an appointment? Yang pertama, the first one is, I'd like to make appointment with, and then, I'd like to meet, could I come? Ya, ini adalah language expression atau kata-kata yang biasanya kita pergunakan untuk menyatakan appointment atau perjanjian ya. Yang sekali lagi yang pertama adalah I'd like to make an appointment with, saya ingin membuat janji dengan, yang tadi contohnya misalnya dengan Dr. Sheila dan lain sebagainya. Yang kedua, I'd like to meet, saya ingin bertemu dengan, could I come, bisakah saya datang? So, those are the example of make an appointment. Yeah, the language expression that we are used to make an appointment. Okay. Okay, next kita akan membahas tentang making a reservation. What is making a reservation? Yeah, reservation is something that you want to arrange or something such as sends an aircraft or table at a restaurant keep for you ya. So reservation dilakukan ketika kamu ingin mengarrange ataupun merencanakan perjalanan kamu ya dengan menggunakan pesawat, ataupun kamu ingin merencanakan pergi ke restoran ataupun ke hotel. Nah, kamu perlu melakukan yang namanya a reservation. Jadi, making a reservation atau reservation when you arrange to something such as seat and aircraft or table at the restaurant keep for you. Ya, jadi itu adalah tentang reservation ya. Okay, the example of reservation is I'd like to make a table reservation for 2 people for 9 o'clock. Ya, jadi this is the example we want to make a reservation ya. I'd like to make a table reservation for 2 people for 9 o'clock. Jadi saya ingin memesan sebuah meja ya untuk 2 orang jam 9 ya. Okay. And then next, what should we say to make a reservation? Jadi apa yang harus kita lakukan ataupun katakan dalam membuat sebuah reservation? Oke, yang pertama, or the first one is, I'd like to make a reservation for, can I book? Have you got? Okay, next, would like to give you the example of a hotel reservation. Okay, there are 2 persons in this dialogue ya, between receptionist and client. Okay, I would like to read the example ya. Good morning, welcome to Nusa Dua Hotel. Good morning, I would like to make a reservation for next weekend. Do you have any vacancies? Yes, we still have several rooms available for that. Let me know, is it the 15th? Correct. How long will you be staying? 2 days. How many people is there reservation for? Just 1 person. The room is $350 per night. And what name will the reservation be listed under? Eric Adams. Is there a phone number where you can be contacted? The number is 0812345637. Great. Now I will need your credit card information to reserve the room. What type of card is it? I will use cash. Alright, sir. Your reservation has been made for the 15th of March. Check-in is at 2 o'clock. Please do not hesitate to call us if you needed any information. Okay, thank you so much. My pleasure. Well, see you next week. Have a nice day. Okay, those are the example of
making reservation. Ya. Okay. When on the phone, we sometimes can hear the caller clearly. We can ask him or her for clarity by saying, okay, pardon, please speak up. Please speak more slowly. Could you repeat that, please? Please confirm by short message. I'm sorry, but I don't understand. Oke, jadi ini adalah biasanya kata-kata yang seorang sekretaris minta kepada yang menelepon ya. Contohnya seperti pardon, bisakah diulang ataupun maaf apa ya gitu karena nggak jelas ya. Kemudian kita juga bisa menanyakan kepada si penelepon, please speak up. Bicara maaf, bolehkah bicara lebih keras lagi? Mungkin suaranya terlalu kecil. So we said, please speak up. Kemudian kita juga bisa kadang-kadang klien itu ngomongnya terlalu cepat ya. Jadi kita minta untuk biar informasinya sampai. Jadi kita bilang please speak more slowly. Please speak more slowly. Ya, bisakah berbicara lebih pelan ya. Kemudian could you repeat that please ya, karena kita tidak jelas mendengarnya, kita bisa meminta ulang untuk mengatakan apa pesan yang ingin disampaikan, yaitu dengan mengatakan could you repeat that please ya, bisakah Anda mengulangi. Oke, berikutnya apabila kita tidak jelas juga bisa kita mengatakan dengan please confirm by short message atau SMS. Bisakah Anda mengkonfirmasinya dengan mengirim sebuah pesan pendek atau short message ya. Dan yang terakhir adalah I'm sorry, I don't understand. Ya, apabila kita betul-betul tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh klien ataupun si penelpon, kita bisa menggunakan I'm sorry, but I don't understand. Maaf ya, saya tidak mengerti dengan apa yang Anda sampaikan ya. Oke, students, jadi tadi semua adalah contoh dari penanganan telepon ya, penanganan telepon yang kita gunakan ya. Oke, yang terakhir ini adalah I can hear you ya, saya tidak bisa mendengarkan Anda. Jadi kita bisa juga menggunakan kata-kata ini ya, I can hear you. Oke, thank you. Oke, selanjutnya how to speak nicely on the phone. Here are 6 steps you may follow if you want to speak nicely on the phone. Ya, berikutnya adalah 6 langkah apabila kalian ingin berbicara yang sopan ataupun langkah-langkah yang mesti kalian lakukan apabila ingin berbicara dengan sopan di telepon ya. Jadi di sini ada 6 steps you may follow. The first one is say hello when you are picked up. The second one is try to avoid putting someone on hold. The third one is if the person they are trying to call is not available, say so. When making a call, state your name if you are looking for someone other than the person who are picked up. Number 5, introduce yourself with hello, my name is, and then the last one is always end with thank you ya. And then also goodbye. Jadi ada 6 langkah yang mesti kalian bisa ikuti atau yang bisa kalian ikuti apabila ingin bicara yang sopan di teleponnya. Yang pertama, greeting ya ataupun sapaan dan bisa menggunakan kata hello. This is Shahid Raya Hotel, may I help you? Gitu ya, atau bisa langsung dengan greeting good morning, good afternoon dan lain sebagainya. Berikutnya, try to avoid putting someone hold. Ya, usahakan tidak menahan ataupun menunggu lama ya si penelponnya. Segera lakukan hubungan telepon dengan bosnya ataupun dengan klien yang lain. Kemudian, if the person they are trying to call is not available, say so. Jadi kalau tidak ada yang orang yang dihubungi, berikan ataupun katakan yang sejujurnya ya. Berikutnya, when making calling, state your name. Jadi
berikan informasi tentang dirimu, ya. Yang kelima, memperkenalkan diri ya, dengan mengatakan hello, my name is Della, let's say for example ya, nama saya Della, ada yang bisa saya bantu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah selalu apa namanya, akhiri dengan kata ucapan terima kasih dan selamat tinggal atau goodbye ya. So well student, I think that's all about how to speak on the phone atau penanganan telepon, handling telepon. Thanks for join. Have a nice day and goodbye.